Halo, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke. Ini belum masuk semua ya. Masih ada 6 orang lagi. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, sebelum masuk ke materi, saya mau minta kalian itu nanti membuat itu ya, apa semacam feedback ya. Feedback untuk saya untuk mata kuliah AKL yang lebih baik. Jadi misalnya tentang sikap dan perilaku saya terhadap mahasiswa, terhadap kalian. Kemudian bagaimana saya menjelaskan, menerangkan, merespon pertanyaan. Terus apa ya, karena saya lihat hasil evaluasi bukan kalian, berarti semester yang lalu ya, itu banyak yang apa ya, membuat saya jadi mikir apa saya kurang apa gitu sama mahasiswa itu ya. Kurang jelas, kurang responsif, apakah kurang menyampaikan RPS, karena saya di bawah rata-rata, padahal RPS itu diberikan, dijelaskan isinya apa, cuma tinggal dibaca aja nilainya bisa beda gitu ya. Terus tapi kalau kalian tanya, kalau kalian minta apa namanya video yang canggih gitu, saya nggak bisa. Ya ada video tapi tidak canggih-canggih, karena saya bukan artis, saya juga bukan nggak kuliah di bidang film dan sebagainya gitu. Dan saya nggak suka tampil sebetulnya ya. Oke, jadi nanti saya minta feedback ya, dikumpulkan di boleh PIC, boleh ketua kelas, lalu disampaikan ke saya. Tidak perlu takut untuk mengkritik atau mengusulkan sesuatu atau menyarankan sesuatu, karena nggak ada kaitannya dengan nilai yang akan saya berikan. Ya. Saya bisa membedakan mana masalah pribadi, mana masalah kampus gitu. Ya. Baik, Bu. Itu feedbacknya perorangan atau jadi satu aja, Bu? Ya, perorangan lah. Oh, berarti misal si A. Tapi nggak usah disebutkan ini dari siapa, ini dari siapa. Tapi kalau kamu mau menyebutkan juga boleh. Ini saya, Bu, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Oh, Ya. berarti nanti formatnya itu ada 30 feedback gitu ya, Bu? Iya, terserah apa namanya. Kalian kan kemarin dapat menilai dosen ya, mengevaluasi dosen. Kalau masih ingat ya, itu ingat apa gitu. Tapi kasih feedback ya. Jadi bukan nilai. Maksud saya bukan nilai, ya, bukan kalian menilai saya berapa, bukan, tapi ngasih penilaian yang bentuknya narasi gitu ya, terus usulannya apa, kebaikannya apa, nggak ada kaitan sama nilai ya, yakinlah nilai itu hanya UTS, UAS, AKL dan pertimbangan lain ya. Saya nggak ingat si dia ngomong apa, kerja atau enggak gitu ya, makanya nggak usah kan nggak disebutkan juga, dikumpulin aja. Kalau pakai tulisan kan saya hafal tulisannya, kan ini enggak, semuanya tulisannya komputer ya. Oke, nah kenapa saya itu selalu minta kalian baca dulu, terus barangkali ada yang mau tanya. Jadi dari situ saya dapat gambaran, saya harus jelasinnya gimana gitu loh ya. Karena di kelas kalian itu kan berkumpul yang pinter banget dan yang nggak pinter banget tuh jadi satu. Yang pinter juga kasihan, capek nungguinnya ya. Oke. Saya mulai dengan menjawab pertanyaan dulu ya. Namira mana Namira? Namira, oke. Saya masih bingung mengenai eliminasi pre-acquisition dividend. Mengapa angka dividen yang digunakan untuk eliminasi beda-beda antara P, pre-acquisition, dan dividen NCI? Oke. Nah, di buku ajar itu kan S membagikan dividennya 25 ya, Mira.
10%, 25 kan totalnya di laporan keuangan S ada dividen 25 ya. Iya, Bu. Sementara dividen income kita hanya 13.500. Nah, itu kan 90% kali 15 ya. Berarti yang 25 itu dibagikannya 2 kali, 10 dan 15. Nah, yang 10 itu sebelum si P memperoleh kendali atas S. Artinya bukan P dulu ya. Ada orang lain, ada perusahaan lain yang menguasainya, yang mendapat dividen itu. Nah, kalau kita lihat dari 25 itu, yang 10 itu dulu dibagikan 90% kepada orang lain yang bukan saya. Jadi induk sebelumnya, pokoknya pemilik saham sebelumnya. Dan 10%-nya NCI-nya. Terus yang kedua, yang 15.000 itu 90%-nya sudah menjadi saya gitu ya. Sehingga bentar ya. Sehingga mana dividennya? Kalau kita lihat di sini dividennya dividen. Nah, ini kan dividennya 25 ya. 25 itu sedangkan di sini dividen income 13.500. Nah, ini kan 90% kali 15. Jadi yang 10.000 itu sebelum saya beli. P-nya anggap aja saya ya, saya gitu. Nah, sehingga dividen yang 25 ini ya, ini 90% buat saya. 90% kali 15 sama 10% NCI. Terus yang 10.000 yang dulu itu adalah 9.000 itu 90% yang bukan saya, tapi dulu ada pemilik saham yang lain. Terus sama NCI 1.000. Jadi yang 10.000 itu dulu 9.000 buat pemegang saham mayoritas sebelumnya sama 10.000 NCI. NCI-nya kan 10%, 10% kali 25 jadi 2.500. Nah, sedangkan ini kalau kita lihat di sini ini adalah 2.500 adalah 10% kali 25. Sedangkan ini adalah yang 9.000, 90% dari 10.000 yang merupakan pemilik sebelumnya. Kalau ini saya yang dari 15.000. Kalau ditotalkan 25. Jadi 25 itu 90% saya, 90% orang lain sama 10%-nya NCI. Gitu Mira. Berarti Bu, 25.000 ini kan terdiri dari 10.000 yang sebelum akuisisi, kemudian yang 15.000 setelah akuisisi. Nah, itu untuk mengerjakan soal nantinya itu pembagian dividen kayak gitu tuh gimana ya Bu? Atau nanti diketahui di soalnya? Misal sebelum, diketahui sama soalnya ya Bu? Ya kan diketahui, kita kan di situ di soalnya 90%. Oh, enggak, di sini dibilang enggak bahwa 10 dan 15. Enggak ada Bu, iya. Iya, jadi kita harus ngitung sendiri karena di sini disebutkan dividennya 13.500. Terus kita kan punya 90% nih. 90% kali berapa ya sama dengan 13,5 kan 15 ya. Oh, iya Bu, paham Bu. Berarti 10.000-nya adalah dulu dibagiin gitu. Oh iya. Iya, terima kasih Bu, paham Bu. Ya, oke, nggak disebutkan tapi harus dicari ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Nur Muhammad, mana Nur Muhammad? Saya Bu. Oke, paling kalaupun mukanya nggak kelihatan, palingnya suaranya ya. Kalau semisal nanti pas mengerjakan soal per-acquisition income-nya dipecah boleh ya, boleh ya. Di sini sales, expenses, investment in S, NCI, goodwill. Kalau goodwill kan bukannya biasanya langsung ya, goodwill itu kan beginning return earning S, capital stock S, sama goodwill, sama investment in S pada NCI. Terus baru yang keduanya sales, expenses, investment. Boleh aja sih asal nanti dijadiin satu aja dikasih kurawal gitu ya. Boleh. Oh, baik Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Farhan, mana Muhammad Farhan? Saya Bu.
Oke, kalau misalkan P mengakuisisi S di tanggal yang sama pada saat S membagikan dividen, apakah dividen tersebut akan mengurangi RE pada saat akuisisi atau bagaimana ya Bu? Oke, dividen itu untuk yang membagikan itu terutang pada saat kapan? Jadi kalau kita perusahaan mengumumkan belum bayar nih ya, baru mengumumkan jurnalnya gimana? Kan RE pada dividen payable ya. Iya, Bu. Jadi begitu diumumkan itu sudah harus mengurangi. Oke, Nggak usah Bu. nunggu bayar, itu udah kewajiban, itu sudah begitu diumumkan sudah jadi milik orang gitu. Jadi boleh dikatakan sudah dibagi karena sudah dihitung dividen payable. Lain halnya dengan yang receivable itu boleh nggak diakui, ntar aja kalau pas dibayar baru diakui ya, kecuali pas 31 Desember nah belum dibayar saya baru bikin jurnal dividen receivable pada dividen revenue. Tapi kalau dividen payable tuh udah begitu diumumkan tuh udah harus keluar, itu sudah harus bukan punya kita lagi, sudah langsung di jurnal ya. Jadi langsung mengurangi RE ya. Iya. Jangankan pada saat dibayar, pada saat diumumkan itu sudah dikeluarkan ya, bukan hak kita. Oke. Gitu Farhan gimana? Ya, oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yudis mana Yudis? Hadir, Bu. Iya, izin berarti NCI itu tidak berpengaruh atas kapan kita akuisisi ya Bu? Enggak dong, tergantung. Ya. Kalau kita tidak menggunakan akun pre-acquisition income, ya maka NCI-nya ya dihitung mulai dari dengan income from S, mulai dari saya tuh P ya, memperoleh kontrol di situ. Contoh di sini yang NCI mana ya? NCI. Nah, ini kan di cara yang kan kalau kita membelinya itu tidak di awal tahun, maka yang bukan hak kita itu ada dua cara ya diperlakukannya. Yang pertama adalah saya mengurangi revenue sama expenses. Jadi artinya akun-akun income statement itu ya, itu kita kurangi. Kalau misalnya saya belinya bulan April berarti 1/4 tahun saya hilangkan gitu ya. Nanti NCI-nya juga sama gitu, 1/4 tahun ya kita hilangkan. Tapi kalau kita menggunakan akun pre-acquisition income, tuh NCI-nya dihitung full 10 tahun. Nah, ini contoh di sini. Oh, berarti tergantung metodenya ya, Bu? Iya, ini di sini NCI-nya berapa ini? Ini kan kita 1 April. Nah, ini karena saya menggunakan pre-acquisition income, NCI-nya penuh setahun. Jadi 10% kali 50.000. Tapi kita menghitung ada pre-akuisisi. Pre-akuisisinya berapa? Itu adalah 90% kali total net income dikurangi dengan total NCI ya, dikalikan 1/4 gitu ya. Tetap dihitung itunya mana yang satunya. Sebentar di mana ya? Kalau kan ada dua cara, mana satu caranya lagi. Ini ya yang di ini cara yang pertama ya, salesnya. Nah, salesnya kan harusnya 100.000, tapi saya hanya mengakui 75. Berarti kan di dalam worksheet-nya 100.000 ini saya debit 25. Sehingga tinggal 75% ya. Gitu. Kita kurang-kurangi. Nah, bentar ya. Nah, kalau kita pakai ini di sini pakai pre-acquisition income ya. Kalau tidak pakai pre-acquisition income kan di sini si salesnya saya kurangi berapa di sini? Sales expenses-nya
saya kurangi seperempatnya, ya. Sehingga nanti NCI-nya di sini bukan 5.000. Nah, NCI-nya berapa di sini? 3.750. Iya, 9/12. Oh iya Bu. Kalau Sama ini Bu, kalau misalnya pembelian atau penjualan itu berarti diukur secara wajar dulu ya Bu, baru digabungin dengan pembelian atau penjualan yang baru gitu. maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita mau nambah atau berkurang kepemilikan sahamnya gitu? Iya Bu, itu harus sesuai dengan nilai wajar dulu ya? Iya, bukan nilai gini. Oke, gini. Jadi kalau misalnya saya punya saham misalnya sebelumnya 20%, ya boleh cost, boleh equity lah ya. Terus saya beli lagi 50%. Nah, pada saat saya beli yang kedua itu kan saya sudah punya kendali akhirnya. Karena 20 dan 50 jadi 70, ya. Nah, pada saat saya beli yang 50 itu kan nilai sekarang. Nah, saham yang 20% yang lalu itu harus dinilai dengan harga sekarang. Gitu. Oh, iya. Ya, jadi nilai kembali pakai harga yang hari ini. Nah, kalau di dalam ujian kalian perhatikan di situ nanti mungkin si informasinya itu mungkin gelondongan, jadi beli sekian lembar harganya sekian. Mungkin juga yang dipakai adalah per lembar saham nilainya berapa. Kan beli saham tuh saya beli 70% saham sekian gitu kan. Bisa juga kan saya beli 10.000 lembar saham, per lembarnya berapa gitu ya. Oke Bu. Oh, jadi yang lama itu yang udah kita catat itu kan book value ya. Nah, itu dicari fair value-nya berapa sekarang. Ngikutin harga yang sekarang. Nah, kalau naik ya berarti dicatat investment pada gain gitu kan. Namanya terserah. Kalau saya biasanya unrealized holding gain atau unrealized unrealized gain from increase in value of share. Nama kalian boleh ngarang tapi jangan ngarang ngawur ya. Kalau terus kalau misalnya saya sudah punya 60%, ya. Kalau 60% saya pakai apa? Boleh pakai cost, boleh pakai equity. Kan? Terus saya beli lagi 10% jadi 70. Nah, waktu saya beli yang 10% itu saya harus membandingkan antara carrying value dari saham yang saya beli bandingkan dengan uang yang saya bayarkan. Selisihnya bukan ke laba rugi, tapi selisihnya ke paid in capital, ke share premium gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya asalnya saya punya banyak 100%, saya jual setengahnya. Nah, itu kita mengakui adanya laba rugi. Laba rugi dari apa? Dari carrying value saham yang tercatat dengan nilai wajarnya berapa. Selisihnya adalah laba rugi pelepasan saham. Gitu ya, Yudis. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terus apa lagi nih? Expenses yang digunakan termasuk amortisasi? Enggak dong, expensesnya Erma mana Erma? Saya Bu. Jadi expensesnya adalah expenses beneran punya S ya. Kalau paten kan nggak ada di situ. Paten kan adanya di eliminasi, di konsol ya. Jadi nggak masuk. Iya. Makasih Bu. Oke, terus kenapa yang ini pre-acquisition dividend dieliminasi? Ya kan harus hilang tadi ya. Udah ya? Hafsah mana Hafsah? Iya, Bu. Udah dibahas kan tadi? Jadi Iya. dividen, dividen yang 25 kan harus hilang ya.
Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, Nisa mana Nisa? Saya, Bu. Iya, Anissa Ramadanti. Pre-acquisition earning sama dividen masih bingung di buku dibilang harus dieliminasi karena bukan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Kan saya tuh menghapuskan capital stock S, beginning return earning S gitu kan. Itu kan Iya, dari Bu. itu kan beginning kan dari awal. Padahal saya kan belinya tidak dari awal. Nah, berarti kan yang tidak dari awal juga harus dihilangkan dong karena beginning earningnya capital stocknya tidak dari awal pun bisa hilangkan. Makanya yang pre-acquisition earning sama dividen juga harus hilang gitu loh. Ya. Kan saya nggak beginning earning per saat saya beli, tapi per 1 Januari. Beginning, Iya, Bu. iya, padahal misalnya saya belinya 1 April. Ya, padahal si S kan bikin laporannya beginning RE-nya bukan beginning RE 1 April, tapi 1 Januari. Nah, artinya yang posisi 1 Januari sampai 1 April itu harus hilang gitu ya. Oke. Apakah ini lanjutan materi sebelum UTS bagian? Iya. Entitas asosiasi yang interim? Iya, jadi kalau di sini perubahan tuh bisa seperti yang di bab 2 ya, ketika cerita kita metode equity dari cost ke equity, yang cuma di sini sampai ke konsol. Jadi cost equity konsol atau cost langsung konsol atau equity konsol gitu. Kalau waktu bab 2 kan belum sampai ke cerita konsol. Kalau di sini udah di konsol kita ya. Iya, Bu. Udah paham. Terima kasih, Ya, Bu. ya. Yasmin, mana Yasmin? Ada, Bu. Saya, Bu. Yasmin. Oke. Cara kedua itu gimana? Tadi cara kedua itu. Jadi cara menghilangkan pre-acquisition earning itu maksudnya cara kita tidak mengakui itu ada 2. Yang pertama, semua akun-akun si income statement-nya si S itu kalau saya beli berarti kan yang 1/4 tahunnya bukan punya saya. Jadi sales-nya, COGS-nya itu yang 1/4 tahun saya keluarin. Caranya gimana? Di eliminasi, yang debit jadi kredit, yang kredit jadi debit sebesar gitu. Cara yang kedua ya udah saya totalin aja semuanya, tapi saya memunculkan akun pre-acquisition income. Nah, dan si pre-acquisition income itu dia sebagai apa? Pengurang. Mana pre-acquisition income ini kan pengurang, sama seperti NCI expense. Jadi kalau yang versi yang kedua, ya, yang kedua itu yang memunculkan akun pre-akuisisi, jadi semua akun-akun income statement S itu ditambahkannya 100%. Jadi seperti saya sudah beli dari awal. Tapi di laporan konsolnya saya menguranginya dengan laba belum saya beli gitu. Jadi kalau cara yang pertama berarti salesnya hanya 9/12, COGS-nya 9/12. Jadi yang ke kanannya udah bersih, nggak. NCI-nya juga, NCI expense-nya juga cuma 9/12. Nah, kalau di sini kalau ya cara yang kedua semuanya ditotalkan 100%, ya NCI-nya juga total 100%. Ya. 14 ya. Lalu dikurangi dengan laba, bagian laba yang bukan saya gitu ya. Si BIMS ini menamakannya sebagai pre-acquisition income. Jadi namanya saya bilang boleh apa aja, tapi yang jelas itu bukan punya saya gitu. Jadi begitu kita konsol akun-akunnya ditambahkan 100%, ya saya kurangi dengan bagian yang bukan punya saya. Bukan punya P gitu ya, Bu? Ya, yang 1/4 tahun tuh kita keluarin gitu. Tapi di akun sendiri. Dan dia sifatnya mengurangi.
Oke, Bu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jadi ini apa namanya materi perubahan kepemilikan itu banyak gitu. Kecil-kecil sih perintilan kayak perintilan gitu, banyak tapi sebetulnya menurut saya sedikit gitu, banyak tapi sedikit ya. Jadi konsepnya yang harus dipegang ya, konsepnya harus dipegang. Bu, izin Bu, katanya ada teman yang mau masuk Bu. Ya udah. Oke, Bu. Jadi konsepnya yang harus dipegang ya. Oke, jadi secara tadi saya udah bilang belum ya? Secara umum tuh ada 3, udah belum sih? Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kalau akuisisinya itu interim. Interim itu tidak di awal, tidak di akhir. Ya. Nah, kalau interim itu kan berarti, sedangkan si S itu melaporkannya kan setahun. Jadi contoh itu saya belinya 1 April. Nah, S kan laporannya kan bukan dari 1 April, tapi dari 1 Januari sampai 31 Desember gitu, ya. Nah, terus gimana caranya? Nah, tadi ada 2 ya. Yang bagian itu kita keluarin melalui pengurangan akun-akun income statement. Yang kedua, 100% aja, seolah-olah saya sudah dari awal. Nanti saya kurangi dengan pre-acquisition income, gitu, konsolnya itu. Nah, itu sesi pertama dari perubahan kepemilikan, interim. Ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah bagaimana persentase kepemilikan saya itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Bertambah dengan cara apa? Bertambah dengan cara pasti yang pertama membeli, ya. Nah, tadi di situ membeli itu bisa dari awalnya saya sedikit, ya, entah itu cost, entah itu equity, saya beli lagi. Nah, terus saya jadi konsol. Nah, pada saat saya punya kendali, punya pengaruh, itu 2 yang harus dipegang. Pertama apa? Ya. Pertama kita harus mengukur ulang, menilai ulang saham yang sebelumnya dimiliki. Jadi dinilai berdasarkan fair value pada saat saya bentar. Ya. Jadi kalau saya sebelumnya sudah punya bukan itu ya tadi ya. Dari misalnya saya dari cost atau dari equity langsung ke konsol, maka ada 2 hal yang harus saya pegang. Yang pertama saya melakukan penilaian ulang atas saham yang sebelumnya. Yang kedua apa? Yang kedua saya harus menghitung ekses. Ya, jadi kalau sebelumnya sudah ada ekses itu dilupakan. Kita ngitung ekses pada saat saya memperoleh kendali. Nah, di situ akan ada tadi gain loss dari pemilikan saham yang sudah ada, gitu ya. Terus yang kedua adalah saya sudah konsol, saya sudah punya kendali, mungkin sudah punya 60%, terus saya beli lagi. Nah, kan itu juga kalau beli juga kan suka ada selisih ya nggak? Nah, selisihnya udah nggak dihitung lagi, yang ekses sudah nggak dihitung ya. Tapi yang dihitung di situ adalah berapa carrying value saham yang dibeli bandingkan dengan harga yang saya bayarkan. Itu nggak ada gain loss lagi. Itu adanya ke share premium, ke paid in capital. Karena dianggap sebagai transaksi ekuitas. Ya. Oke, berikutnya apa lagi yang kepemilikannya nambah? Itu kalau misalnya si S itu misalnya membeli saham treasury dari NCI. Kalau membeli saham treasury dari NCI berarti kan jumlah saham yang beredar berkurang sehingga persentase kepemilikan saya
naik. Gitu. Di buku buku ajar tuh disebutkan kalau misalnya saya sebelumnya punya 8.000, terus di pasar yang beredar tuh 10.000 lembar, jadi berarti kan saya 80%-nya. Terus si S misalnya membeli saham treasury dari NCI 400 lembar, berarti kan sekarang yang beredar menjadi 9.600. Sehingga kepemilikan saya jadi menjadi 8.000 dibagi 9.600 sama dengan 0,83 atau 83%, jadi naik gitu ya. Nah, kalau naik seperti itu tinggal dilihat ya, persentase naik, tapi apakah nilai investasinya naik atau tidak. Tinggal lihat aja carrying value-nya berapa, naiknya berapa gitu ya. Itu kalau naik. Kalau turun karena apa? Turun itu bisa dari konsol ke konsol, konsol ke equity, konsol ke cost. Dari 100% saya jual 25. Ya. Kan kalau namanya jual itu kan pasti biasanya ada gain loss, ya. Kan kalau jual saham berarti carrying value saham yang dijual berapa, harga jualnya berapa. Nah, selisihnya kalau masih konsol itu ke paid in capital, ya, ke share premium. Tapi kalau misalnya dari konsol menjadi equity atau menjadi cost, dari konsol ke equity ke cost itu ada gain atau loss dari pelepasan saham. Tapi kalau dari konsol ke konsol itu ke equity, selisihnya itu ya, selisih antara carrying value saham yang dijual dengan harga jualnya. Kalau kita jadi hilang kendali, maka kita mengakui gain loss pelepasan saham. Tapi kalau kita masih tetap konsol dari 100 ke 90 ke 80 ke 75, pokoknya masih tetap konsol. Nah, selisih harga jual dengan carrying value saham itu ke share premium, ya. Nah, berkurangnya juga bisa karena apa? Bisa saja si S itu misalnya menerbitkan saham baru, tapi P nggak beli, sehingga persentase sahamnya turun, berubah. Gitu ya. Jadi yang namanya berubah itu bisa nambah, bisa mengurangi. Nambah itu bisa beli, bisa karena S misalnya membeli saham treasury. Kalau berkurang ya dijual, ya. Dijual atau S menerbitkan saham baru tapi P nggak beli. Nah, berarti di situ hanya tinggal mencari berapa carrying amount yang dibeli, yang dijual bandingkan dengan uang yang diterima atau uang yang dikeluarkan. Selisihnya kemana, gitu ya. Nah, terus yang harus dilihat lagi di situ adalah bagaimana pengaruhnya ke perhitungan income from investment sama NCI expense. Pasti beda dong kalau di awal tahun saya punya 40, tengah-tengah tahun jadi 60 kan beda. Jadi kan setengahnya 40%, setengahnya 60%. Gitu ya. NCI juga sama. Kalau sebelumnya saya misalnya 60%, terus nambah jadi 80%, berarti kan NCI-nya 40% dan 20%. Dari kapan sampai kapan, dari kapan sampai kapan. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu. Itu secara garis besar. Aman, Bu. Ya. Aman. Masih bisa, Bu. Dipahami. Nggak ada pertanyaan? Oke. Tadi saya share ini nggak sih? Share screen. Sebentar ya.
Ya, kalau mau pakai ininya boleh, kalau mau pakai PowerPoint-nya ya. Oke. Ada 3 ya tadi ya, ada interim, ada pertambahan, ada pengurangan. Nah, interim acquisition ya. Jadi interim itu artinya tidak di awal, tidak di akhir. Gitu ya. Jadi kalau interim itu berarti ada bagian S, bagian laporan. Kalau neraca kan enggak ya, kalau neraca kan pada satu waktu, tapi kalau income statement kan dari awal sampai akhir. Nah, di situ akan melibatkan ada earning yang bukan punya kita dan ada dividen yang punya kita, tetapi terlaporkan oleh S karena S laporannya setahun, ya. Yang interim dulu. Nah, pada acquisition earning atau dividen yang bukan hak milik perusahaan harus disesuaikan. Nah, caranya ada 2, tidak memasukkan penjualan dan biaya anak perusahaan sebelum saham perusahaan dimiliki oleh induk. Yang kedua, kita masukin semuanya, kemudian dikurangi dengan acquisition earning. Itu udah tadi. Nah, acquisition dividen juga sama, dieliminasi dengan pas bareng-bareng dengan menghilangkan equity-nya S. Gitu ya. Nah, contohnya nih. Nah, contoh tanggal 1 April beli saham. Nah, berarti kan yang 1 Januari sampai 1 April bukan punya kita. Gitu. Ya, ini cara yang keberapa ini? Cara yang kedua. Ini dari mana? 11.250. Jadi ini semuanya 100 ditambahin. Padahal kan kita nggak segini ya. Ini kan 100 itu kan asumsinya berarti 100 itu dari awal sampai akhir. Ya. Nah, padahal kita nggak dari awal sampai akhir. Nggak apa-apa, totalin aja semuanya di laporan konsolnya. Tapi saya memunculkan akun ini. Nah, dari mana nih 11.250? Net income S 50.000, NCI-nya 5.000. Selisihnya berapa? 45 ya. 45 kali 1/4 tahun. Nah, 11.250. Ini NCI-nya berapa? NCI-nya di sini total. Kenapa NCI-nya total setahun? Karena ini semuanya tadi total. 5.000 dari mana? 10% kali 50. NCI-nya kan tadi 10% kali 50, 5.000. Jadi semuanya segini. Ya. Kalau kita pakai bukan metode cost, kita pakai income from S. Coba income from S-nya berapa? Income from S-nya kan 9 per berapa itu? Per 12 ya. Kalau nyari income from S. Sembilan dibagi 12 dikali 50.000. Itu berapa? 37.500. 37.500 ya. Nah, tapi kalau 37.500 terus di situ nggak ada ya kalau ininya ya, apa namanya? Pakai cara yang keduanya ada nggak sih di bukunya? Jadi kita nggak pakai dividend income, tapi kita pakai income from S. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. 37, benar 37.500? Tambah ditambah kalau kita nggak pakai pre-acquisition income, ya, kita nggak pakai pre-acquisition income, maka NCI-nya bukan 5.000, NCI-nya berapa? 5.000 kali 1/4.
kali seperempatnya kita keluarin gitu ya. 5.000 ini kan setahun penuh nih, 10% kali 50.000 setahun penuh. Kalau misalnya hanya 3/4 berapa di sini NCI-nya? 3750, Bu. 3750. Ya. Kalau 3750, 37, ya, ditambah 11.250 itu berapa? Nah, kalau NCI-nya di sini tadi 3750, di sini nggak ada akun apa? Reacquisition. Ya, nggak ada akun itu. Ya. Di sini adanya 5. Oh, itu yang cara pertama ya, Bu? Kalau cara pertama di sini 3750, jadinya 3/4. Terus di sini harus didebet nih. Salesnya berapa di sini? 25.000. Nah, ini dikurangi 2. Ini 11.000. 50 dibagi 4 lah ya, seperempatnya dikurangi gitu. Kalau pakai cara yang pertama. NCI-nya di sini juga 9/12. Ini nggak ada. Oke, Bu. Ya. Oke. Nggak ada ya di bahan ajarnya ya? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Kalau yang cara penghapusan sales dan COGS. Kalau yang pre-acquisition langsung masuk ke yang ini, Bu. Dividen, Bu. Oke. Ini kalau kita belinya itu di awal tahun, berapa income from S-nya? 90% kali berapa? Kali 50 kan? 45 ya? Iya, Bu. Nah, kalau coba diganti, jangan dividen income. Di sini income from S. Berapa income from S-nya? Income from S berapa? 45.000. Kali 9/12. 33.750. Kan 90% kan? 90/100 dikali berapa? Kali 50.000, 45 dikali 9 dibagi 12. 12. Sama dengan 33.750. Iya. Coba nih kalau 33.750 ya, kalau kita mau pakai yang ini, tambah 5.000 berapa? Tambah 11.250 berapa? 50.000 kan? Jadi 50.000 ini, 50.000 ini terdiri dari reacquisition income 11.250, NCI 5.000. Di sini kalau pakai metode equity income from S, di sini adalah 33.750, yaitu 90% kali 50 kali 9. Kalau kita pakai metode equity. Kalau metode equity kan di sini kita boleh pakai pre-acquisition income, boleh pakai cara yang pertama dikurang-kurangin. Jadi bedanya tuh bukan masalah dividen income dan income from S, tapi bedanya adalah cara menghitung ini, cara menghitung NCI sama pre-acquisition. Ya, kalau ada ini ya berarti nggak ada. Sininya sih kalau tinggal ganti aja, kalau metode equity di sini tinggal nggak ada dividen income, tapi adanya income from S. 33.750 gitu. Itu oke nggak? Ada pertanyaan dulu nggak yang sampai situ? Bu, kalau misalnya ujian itu nanti dibebaskan untuk cara 1, cara 2 atau kalau ujian kenapa? Bebas pakai cara 1 dan 2 atau tergantung. 2? Kalau ujian mah tergantung pertanyaannya
Oh, berarti nanti ditentukan ya, Bu? Nah, lanjut lagi. Oke, itu udah selesai. Nah, sekarang yang perubahan kepemilikannya bagaimana? Ya, tadi saya ada yang nambah. Kayak jual, kayak beli. Gitu ya. Kalau nambah, nambah karena apa ini? Nggak kelihatan. Oke, F beli treasury stock. Ini maksudnya apa nih? Selisihnya ya, selisih nilainya ya. Kalau berkurang. Oke, contoh ya. Ini contoh ini ada di buku ya. Jadi sebelumnya saya sudah punya 5% ya. Ini. Terus nilai saham E 1 Oktober 262 kan. Coba sekarang per 1 Oktober kita jurnalnya gimana? Bisa bikinnya dua. Yang pertama yang 210 kita jurnal investment in S pada cash 210 ya. Nah, terus yang ini harus dinilai kembali. Caranya gimana? Nah, kita lihat nih. Saya beli 80% itu 210. Kalau saya beli 100% berapa? 262, 500 ya. 100 per 80 kali 210 itu sama dengan 262 sekian. Nah, terus yang ini nih dinilai kembali. Kalau 100% 262, kalau 10% berapa dong? 26200. 262. Iya. 15. Selisih berapa itu? 11.250. Jadi kita bikin lagi investment in S pada gain on increase in value 11.250 ya. Sehingga saldo investment per 1 Oktober itu bukan 225 tapi 225 ditambah dengan 11.250. Nah, nyari 11.250 bisa juga dari sini ya. Kalau 80% 210. Kalau 10% berapa dong? Ya 10% per 80%, jadi 10 per 80 kali 210. Berapa itu? 10. Jadi 1/8 kan? 1/8 dikali 210. 26250, Bu. 26250. Padahal di sini berapa ini? 15.000. Jadi selisih 11.250. Jadi kalian boleh mencari yang totalnya dulu, berarti 10 kali total.
Dan kan 15 atau ya langsung aja 1/8 kali 210. 26, 250, padahal tercatatnya 15, jadi harus bikin jurnal. Ini boleh digabung, boleh boleh dibuat 2 jurnal. Satu investment INS pada cash 210, yang satunya gimana tadi, investment pada gain 11,250. Terus selanjutnya ceritanya bagaimana? Selanjutnya kan paling nanti per 31 Desember S melaporkan net income gitu kan, terus dividennya berapa. Nah berarti nanti net income-nya, kalau net income-nya seperti ini gimana mencari net income-nya? Itu 2 kali kan di sini ya, dari April sampai Oktober berapa nih? April sampai Juni, April, Mei, Juni, 3 bulan 5% ya. 5% kali 3 bulan. Terus di sini 5% kali 3 bulan. Terus yang di sini 3/12 kali net income. Terus di total gitu. Kalau kayak gini ya, mencari income from-nya. Bu, berarti net income-nya itu satu-satu gitu dikali ya, Bu? Gantung persenan ini ya, Bu? Bukannya langsung 90% dikali net income gitu, Bu? Kalau saya sih tidak satu-satu ya. Kan sekarang kita sudah 90%, tapi 90% itu per kapan? Per 1 Oktober, Bu. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 5%. Tapi kalau 5% kan berarti sebelumnya 5%. Jadi kalau saya ngitungnya yang 5% yang pertama 3 bulan, ya enggak? 5% yang kedua bukan 5% lagi, sorry tadi saya salah ya. Jadi dari April sampai Juli 5% kali 3 bulan. Dari Juli ke Oktober sudah berapa? 10. Iya, ya. Bu, udah 10. Terus dari Oktober sampai Desember 90. Oh. Jadi kalau dilihat di sini sih 5%, ya 10% sama 90%. 3 lapis kalau di sini. Cuma yang bedanya yang 5% yang pertama, jadi 3 bulan pertama kan saya hanya 5%. 3 bulan kedua saya 10%. Ya. Terus 3 bulan yang terakhir berapa? 90%. Kalau saya hitung-hitung. 11 income, 10% kali 3/12 kali net income. Terus 90% kali 3/12 kali net income. Kalau ini sebelumnya nggak ada gimana? Berarti langsung 80% aja, Bu. Misalnya ini nggak ada, berarti ini 80% kali berapa? Kali net income dikali 3/12. Iya, gitu kan. Jadi proporsional berdasarkan waktu kita belinya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan, Putri? Tadi yang bicara Putri ya? Iya, Bu. Bu, sebenarnya tadi yang di acquisition itu, Bu, sebenarnya itu ya, Bu, consolidated net income-nya sebenarnya atau hanya aja, Bu? Untuk yang mana? Untuk yang cara kedua tadi, Bu, yang acquisition dividend sama income. Itu kan nyari pre-acquisition-nya kan sebenarnya net sales dikurangi COGS dikurangi NCI ya, Bu. Atau itu kita bahas ke soal yang ini ya. Ke soal yang ini. Iya, Bu. Kalau kita disuruh yang pakai pre-akuisisi ya. Yang pakai pre-akuisisi. Iya, Bu. NCI-nya kan NCI setahun aja. NCI-nya berapa? NCI-nya berapa persen? 10%. 10%, Bu. 10%. Oke. Tinggal 10% kali net income-nya S. Itu NCI-nya 100 setahun penuh.
Jadi NCI-nya 10%. Jadi kita nggak lihat belakang ini. Kalau kita mau menghitung preakuisisinya, karena kita mulainya dari 1 Oktober. 1 Oktober itu saya sudah punya 90%. Kalau di sini kan nggak ada cerita NCI. Iya, belum ada, Bu. Nggak ada. NCI itu ada ketika kita sudah kontrol. Kan? Berarti NCI-nya itu 10% dikali 26.500 gitu, Bu. Ini kita ceritanya kan NCI expense, bukan NCI equity. Oh iya, untuk equity-nya ya? Iya, Bu. Untuk equity-nya tapi per 1 Oktober ya. Oh, berarti dikali 3/12 gitu berarti ya, Bu? Atau gimana, Bu? NCI equity enggak kalau yang kali per 13 itu kan NCI yang expense, yang income. Kalau NCI equity ya sebagian dari NCI income. Tapi kalau per 1 Oktober ditanya berapa NCI, coba. Kalau per 1 Oktober kita punya 90%. Akun kita berapa? Segini kan? Ini saldo investment kita kan segini. Total nilai perusahaan segini. Nah, NCI equity bukan NCI expense. NCI equity-nya berapa? 23.625. Iya. Itu NCI-nya berapa? 10%. NCI equity ya, saya bilangnya NCI equity karena nggak ada net income di sini. Ini total apa ini yang 262? Total implied value-nya, Bu. NCI-nya kan 10%. Iya, Bu. Iya, tinggal 0,1 dikali berapa? Kali 262. Kali 262.500. Iya, 26250. Itu NCI equity per kapan? Per 1 Oktober. 1 Oktober. Iya. Saldo investment per 1 Oktober segini. Terus ada nggak NCI equity per 1 Januari? 1 Januari atau 1 April, 1 Juli ada nggak NCI? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kenapa? Ya, belum ada istilah NCI gitu. NCI itu ada saat saya sudah punya kontrol. Yang kontrol namanya CI. Yang tidak terkontrol namanya NCI. Jadi nggak ada NCI 1 April, NCI 1 Juli, nggak ada. Untuk yang pre-acquisition-nya tadi, Bu? Pre-acquisition-nya ya 10% aja. Berarti pre-acquisition itu bukan persentase berarti dia itu bukan dari consolidated net income ya, Bu? Nah, sebentar. Kan menghitung pre-acquisition income itu kan kalau di sini berarti kan 10% ya. NCI-nya 10% ya, sepakat ya. 10% dikali net income-nya net income S dikurangi dengan NCI-nya NCI utuh. NCI utuhnya berapa? 10% misalkan deh. Oke, misalkan ada net income berapa? Net income misalnya 100.000 si S ya. SS 100.000. Nah, terus kita mau menetapkan berapa berapa pre-acquisition income-nya. Cari dulu NCI-nya berapa. 10% kali 100.000 berapa? 90.000. Jadi pre-akuisisinya adalah pre-akuisisinya berapa? 9/12. Dikali 90.000, Bu. Oh, baik, Bu. Gitu. Sebentar ya, azan dulu ya. Iya, Bu.
Oke. Oke, misalnya dari sini ya, tadi kita ulangi lagi ya. Mungkin tadi saya salah, coba cek lagi. Misalkan SS dapat net income S misalnya 100.000 ya. Kita mau pakai apa, Putri? Mau pakai pre-acquisition? Iya, Bu. Earning ya. Iya. Oke. Iya, dividen. Cari dulu NCI expense-nya. Kalau kita pakai pre-acquisition earning, NCI expense-nya total ya 100%, artinya setahun. NCI-nya seberapa persen di sini? 10% kan? Iya, Bu. Kali 100.000 sama dengan berapa? 10.000. Oke, terus pre-acquisition earning-nya berapa? Pre-acquisition earning-nya 9/12 ya? Iya, Bu, dikali 90.000. 12 kali 100.000 kurang 10.000. 10.000. Berapa? Iya, Bu. Berapa? 9/12 kali 90? 6.500, Bu. Terus, oke. Sekarang hitung berapa income from S. Tadi saya salah, bukan 5%, bukan, langsung aja 90%. Income from S. Jadi karena kita ngitungnya sekarang udah posisi konsol, jadi sudah 90. Kita hitungnya posisi dari 90%. 90%. 90.000. Bukan, 90% kali 100.000. 100.000. Karena ini ceritanya kita dari apa namanya? Dari tidak ada apa-apa ya. 90% kali 100.000 berapa? 90.000, Bu. Kali lagi dong. Kali berapa bulan? Kali 3/12, Bu. 3/12. Berapa ketemunya? 22.500, Bu. Oke, kalau kita lihat di sini labanya si S itu kan 100 ya. Ya, Bu. 100 itu kan kalau kita bagiin jadi 3 unsur ya enggak? Ada NCI expense di sini berapa? 10.000. Ada pre-acquisition earning 6.700. Ada income from S 22.500. Kalau di total berapa? 100.000, Bu. Pas ya? Pas, Bu. Berarti enggak itu ya, Bu. Berarti enggak 5% dikali net income gitu ya, Bu. Berarti langsung aja ya, Bu. Anggap langsung aja. Oke, Bu. Kecuali nanti kalau agak beda. Kalau tadi gimana? Kalau 5, coba 5/100 dikali berapa tadi? 3/12 kali 100.000 ya. Terus yang kedua berapa? Kayaknya sama deh. 10/100 kali 3/12 kali 100.000. Terus 90/100 kali 3/12 kali 100. Sama nggak nilainya? Dihitung lagi. Dikali 1.250. Ayo Putri. 26.250, Bu. 2.000. Beda ya? Beda, Bu. Oh, yang keduanya jangan. Oh, I see. Jadi lebih gede. 26 berapa? 26.250, Bu, jadinya. Income from S-nya. Ya, beda kan. Oh, atau jangan 5, 10, 9. 5, 5, 8. Kalau 5, 5, 8 sama enggak? 5/100 dikali 3/12 itu sama 1.250. Terus yang keduanya 5/100 lagi 1.250.
Terus yang keduanya 80%, 0,8 dikali 3 dibagi 12. 22.500, Bu. Sama, Bu. Jadi boleh. Jadi tapi tidak kumulatif. Jadi yang pertama itu 5% kali 3/12 kali 100.000. Terus yang kedua 5% kali 3/12 kali 100.000. Terus yang ketiga 80% kali 3/12 kali 100.000. Itu di total berapa? 22.500, Bu. Sama, Bu. 22.500. Itu sama dengan langsung aja 90% kali 100.000 kali 3/12. Sama ya? Sama, Bu. Yang lain ngikutin? Ngikutin, Bu. Iya, Bu. Investment, ya. Lanjut. Terus kalau kita nggak pakai pre-acquisition income, NCI-nya berapa? NCI-nya berapa? Full, Bu. NCI-nya berarti 10% dikali 100.000. Cuma kali lagi. Kalinya kali 1/4. Itu bukannya cara yang itu ya, Bu? Yang cara pengurangan sales sama COGS ya, Bu? Iya, maksud saya NCI expense-nya kan nggak 5.000. Kalau kita tidak pakai pre-acquisition income itu bukan, contoh yang pertama ini bukan 5.000 di sini. Mana tadi? Di awal tadi. Sorry. Nah, di sini NCI expense-nya kalau ini di debit berapa tadi? 25, 11, 250. Di sini bukan 5.000. Di situ NCI-nya, ini kan 1 April ya, dikalikan 9/12. Bukan 5.000. Tapi kalau yang NCI-nya full kan, Bu? Kalau pakai free acquisition, NCI-nya full. Tapi kalau pengurangan sales baru NCI-nya enggak ya. Coba kalau kita tidak menggunakan mana tadi? Ini NCI expense-nya 3.750 bukan 5.000. Ini berarti yang pakai cara yang itu kan, Bu, yang pengurangan sales COGS, bukan cara pre-acquisition kan, Bu? Jadi kita nggak pakai pre-acquisition. Enggak, saya hanya ingin membuktikan, coba lihat. Kalau soalnya ini beda soal ya. Kalau yang kedua ini, nah coba di sini. Tadi kan tadi kita misalkan net income-nya itu 100.000. Nah sekarang kalau net income-nya CS itu 100.000. Kita nggak pakai pre-acquisition earning, tapi kita pakainya income from. Income from itu nggak ada kaitan dengan pre-acquisition. Income from itu kaitannya dengan kita memakai cost atau equity. Saya hanya sekarang bagaimana kita nggak pakai pre-acquisition earning, coba berapa NCI expense-nya? Apakah 10.000? Enggak, Bu. Enggak, berapa? Berarti 10.000 dikali 3/12. Oh, ini kan ini bukan 1 April loh, di sini 1 Oktober. Iya, Bu, kali 3/12 dari Oktober ke Desember. Ya. Berapa? 2.500 kan? Iya, Bu, 2.500. 2.500 NCI-nya. Income from-nya berapa? Sama aja, income from nggak ada pengaruhnya ya, kita hanya pengaruhnya ke situ ya. Baik, Bu. Income from-nya berapa? Income from-nya kan sama aja, 90% kali 100.000 kali 3/12. Ini berapa? Ini 25. Enggak maksud saya enggak pengaruh gitu. Kan kita nanti hanya melihat di dalam laporan di ujungnya ini loh. Di ujung di ujung sininya. Nah, ya. Ini di sini sama 133.750. Ini kalau kita nggak pakai apa ini? Kita nggak pakai pre-acquisition income. Coba lihat income konsolnya berapa? 133.750. Di sini NCI-nya berapa? 3.750 ya.
Kalau di halaman berikutnya, kok nggak ada ya? Nah, ini nih, di halaman ini yang gini. Kenapa nggak bisa di ini 13.500 ini 133.750 sama. Terus kalau NCI-nya bukan 5.000 mana tadi ya? NCI-nya bukan 5.000. Ini ada preakuisisi ya, ada preakuisisi NCI-nya 5.000. Terus net income-nya berapa? 133.750. Terus yang satunya? Net income-nya sama, Bu, tapi NCI-nya doang yang beda. Ah, nih ya akhirnya sama kan 133.750. Itulah maksud saya. Ya, jadi si laporan konsolnya tuh sama mau pakai preakuisisi atau mau tidak. Cuma bedanya di sini NCI-nya dia bukan 5.000 tapi 3.750 gitu loh. Ya. Iya, tidak. Iya, Bu. Oke. Lanjut. Apa lagi lanjutnya? Yang preakuisisi udah ya. Sekarang kita pindah ke yang lain. Nah. Mana tadi udah kan yang ini udah tadi ya. Dari cost ke konsol. Ya. Terus di sini ada excess nggak? Coba ada excess nggak? Ada akses nggak? Ada atau berapa aksesnya? Ada, Bu. 30.000, Bu. Bukan. Nilai total perusahaan berapa? Fair value saham perusahaan berapa? 26.500 kan? 26.500. Nah, equity-nya berapa? Saat itu berapa? 220.000 ya, Bu. Berarti selisihnya apa itu? 42.500. 2.500. Itu masuk ke mana? Goodwill. Kalau nggak ada keterangan apapun ya. Kalau di soal tergantung nanti mau ke paten, mau ke building, mau ke land. Oke, di sini kalau nggak ada keterangan berarti dia ke goodwill. Ada goodwill 262.500 dikurangi 220 jadi 42.500. Oke? Lanjut. Oke, ini apanya ini tadi? Oke, worksheet-nya. Ada goodwill di situ 4. Nah, ini yang pakai yang apa ini? Cara yang pertama atau yang kedua? Ini cara tidak pakai preakuisisi ya. Ini cost method atau equity method CP-nya? Equity, Bu. Pakai investment in S. Ciri equity. Ini cost ya, Bu? Kok nggak ada dividen income, Bu? Oh. Karena sih dia cuma net income aja 40. Saya pakainya apa? Di bawah setahu saya ya. Oke, di sini ada gain on increase in value ini ya. Halo. Kemana dia? Ke income statement nih, konsol ada masuk. Ini 3/4-nya ya. Karena itu sudah lewat ceritanya ya. Ini yang posisi tadi kita cerita yang 1 Oktober. Oke. NCI 1.000 dari mana? %10. Kali 40.000. 4.000 ya. 4.000. Kali 1/4 tahun. Ibu NCI-nya. Halo.
Ya, investmentnya. Ini ciri investmentnya juga nggak nambah, ini berarti cost ya. Iya, Bu. Nah, kalau equity kan berarti di sini sudah nambah income from, ya. Oke. Nah, ini kalau pakai apa ini? Equity. Nah, equity 9.000 dari mana 9.000? Tadi berapa persen? 90%. Kali 40 berapa? 36 90% kali 40, 36. kali 1/4. Ya, oke. Yang lainnya oke ya? Oke, Bu. Iya. Nah, kalau ini equity, kalau ada stok pakai yang pre-acquisition earning. Ayo, gimana kalau pre-acquisition earning? Ini di sini nggak ada jurnal ini ya. Nggak ada jurnal 112 sama ini ya. Coba kalau pre-acquisition earning, NCI expense-nya di sini berapa? Halo. Di sini berapa sayang? 4.000, Bu. Oke, 4.000 ya di sini. Oke, 4.000. Reakuisisinya berapa? Berarti 36.000 kali 3/12, Bu. Dikali 3/12. reakuisisi sebelum kita miliki itu berapa bulan? Sebelum kita... Hanya pre-akuisisi earning kan berarti Oh, sorry, Bu. Ya. Kali 9/12, Bu. 9/12. 12. 27.000 ya. Nah, coba Iya, Bu. maksud saya net income-nya akhirnya, income konsolnya akhirnya sama nggak? Di sini berarti, coba di sini jumlah ini hilang nih. Jadi salesnya 274.875 tambah 150 ya. Expensesnya 330, jumlahin ke kanan. Ya. Terus NCI expense-nya di sini berapa? 4.000, Bu. 4.000 ke kanan dalam kurung ya. Terus tadi pre-acquisition earning-nya 27.000. 27.000 kurangi. Totalnya sama nggak dengan 75125? Beda, Bu. Beda, Bu. Harusnya sama, masa beda? Salesnya berapa? Salesnya Ini jangan ada ini nggak ada jurnal ini nih. 424.875, Bu. Tambah 150 sayang. Udah, Bu. 424.875. 424.875. Terus expensesnya? Expensesnya 330. 330.000. NCI expense-nya 4.000. 4.000. Terus tadi pre-akuisisinya 27.000. 27.000. Terus ditotalkan, apakah sama dengan 75125? Beda? Beda, Bu. 63875, Bu. Beda 11.250, Bu. Beda 11.250. Iya, Bu. Oke, berarti ada ya. Harusnya kan sama tuh. Oke, tunda dulu ya. Nanti dicek lagi ya. Apanya yang salah ya. Oke, ini net income. Ini benar ya? Ke bawah ini benar. Oke, harusnya sama. Di situ NCI expense-nya di sini 4.000. Pre-acquisition earning-nya harusnya 9/12. Tadi dikali 40 dikurangi 4 kali 3 6.000. 27. Harusnya benar itu ya. Tadi pasti ada yang coba dicek lagi ada yang nyangkut nggak gitu. Harusnya sama itu ya si net income-nya. Mau pakai versi pre-akuisisi mau enggak. Tadi di contoh yang awal kan sama 133.750. Ingat nggak net income versi pakai pre-akuisisi sama versi enggak? Harusnya sama ya.
Iya, Bu. Nanti coba dicek lagi ya. Nanti saya cek lagi. Oke. Terus berikutnya apa ini? Ini income from S. Ya. Coba kalau yang ini dicek lagi ya. Di sini juga sama nih. Ini jangan di apa namanya? Jangan di ada ya. Ini jangan ada. Terus di sininya NCI expense-nya ganti tadi jadi 4.000, terus ada pre-acquisition earning yaitu tadi 9/12 kali 36 ya, harusnya sama ya, nanti saya cek lagi. Oke, terus yang berikutnya bagaimana kalau dari sorry ada pertanyaan dulu nggak? Saya ini aja ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu? Belum, Bu. Lanjut, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau dari konsol ke konsol ya? Cuma yang cerita dari konsol ke konsol itu saya nggak kita tidak menjelaskan bagaimana penampakan work. Misalnya pertama kali saya 60, terus saya nambah 10%. Jadi kita tidak sampai menampakkan bagaimana worksheet yang 60 dengan worksheet yang sekarang jadi 70. Kenapa? Karena terlalu complicated ya. Bayangan saya kalian belajar ini terus yang land building equipment-nya sama obligasinya tuh hilang gitu ya. Jadi berganti dengan perubahan kepemilikan, makanya nggak dibahas ya. Oke, 1 Januari beli 70% senilai 700.000 tunai ya. Kemudian nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi 960. Dari sini timbul goodwill 40. Dari mana? Ini kan kalau saya beli 70% 700 berarti 100%-nya berapa itu? 100%-nya berarti 1 juta ya? Iya, Bu. Terus sementara aset netonya nilai wajarnya 960 berarti 40-nya adalah 2016 S memperoleh net income 150 dan membagikan dividen sehingga net asetnya menjadi 1070. Dari mana? 960 ditambah 150 dikurangi 40 berapa? 1070. 1070. Nah, terus pas 31 Desember P beli lagi 10% saham S ya dari NCI senilai 120 nih. Saya bayar 120. Nah, terus 10% saham NCI itu berapa sih harganya? Nilainya, sorry ya. Nilainya. Nah, caranya gimana? Kita hitung. Kan kita belinya dari NCI-nya ya. Oke. NCI-nya 30% kali berapa tadi? 100 kali terus kenaikan ekuitas 110 dari mana? 110 itu dari ini ya. 150 dikurangi 40 ya. Jadi itu 110. Jadi ini 300, kemudian kenaikan equity 30% NCI itu. Sehingga di sini nilai tercatat NCI-nya berapa? Nilai tercatat NCI-nya mana tadi? Kenapa jadi ke situ? Sini. Oke. NCI Jan A. NCI-nya berarti 333. Kemudian saya beli 10%-nya. Jadi 10% ini berarti 10% per 30%.
dikali 333 sama dengan 111. Saya bayar berapa? 120. Jadi saya kayak bayar kemahalannya. Nah, jadi jurnal investment INS-nya bukan 120 tapi sebesar nilai sahamnya. Nilai sahamnya berapa yang saya beli? 9.000. Ya. Nah, selisih antara 111 dengan 120 saya masukkan ke paid in capital. Gitu. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Oh, sorry. Ada pertanyaan dulu nggak sampai situ? Oh, sepi. Baru memahami Bu NCI-nya tadi. 0,3 dikali. NCI awalnya tuh berapa? NCI awalnya tadi kan 100 per 70 kali 700 berapa tadi? 1 juta ya. Oh, 1 juta kali 30% ya, Bu? Tadi kan 100 per 70 dikali 70.000 itu kan 1 juta ya. Dikali berapa? Kali 0. Berarti NCI beginning tuh awal itu adalah 300.000. Terus kan si perusahaan itu mendapatkan net income 150, bayar dividen 40. Berarti ada kenaikan equity berapa itu? 110 ya? Iya, Bu. 110. Oh, kali 30%. 0,3 dikali 110. Berapa itu? 33.000. Yang awalnya berapa tadi? Awalnya kan 300. 300 ditambah 33.000, jadi kan 333.000. Jadi nilai saham NCI itu adalah 333.000. Nah, terus 10%-nya kan itu 30%. Nah, yang 10%-nya kan saya ambil tuh, saya beli. Berarti kan sepertiganya kan? Jadi Iya, 111. Iya. Tapi saya bayarnya berapa? 120. Jadi saya kayak kemahalan. Nah, Oh. Ya, jadi tapi saya nggak nyatat sebagai rugi karena nggak pernah ada cerita beli rugi itu nggak ada dicatat ya. Yang ada tuh jual. Nggak, tapi karena ini transaksinya dari konsol ke konsol, dari 70 ke 80. Gitu. Jadi 9.000-nya itu apa ya, Bu, tadi? Paid in capital. Jadi nanti si paid in capitalnya akan berkurang sebesar 9.000. Itu jurnal beneran ya, ini jurnal yang dicatat oleh si P. Kan jadi investment in S-nya itu bukan 100, meskipun saya keluar uang itu 120, tapi investasi saya tidak nambah 120, nambahnya hanya 111. Yang 9.000-nya merupakan pengurang additional paid in capital. Jadi punya si P itu paid in capitalnya berkurang 9 juta. Itu RE ya, Bu? Paid in share premium. Oh, iya. Share premium. Halo?
Iya, Iya, Bu. Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjutnya. Lanjutnya kalau dijual. Kalau tadi kan saya beli. Ya, saya punya 70%. Terus saya beli. Nah, sekarang kalau bukan saya beli, tapi saya yang menjual saham saya. Nah, 10% ke NCI senilai 130. Kalau tadi saya beli dari NCI, berarti yang saya lihat adalah nilai NCI-nya berapa, gitu kan? Nah, kalau sekarang saya jual saham saya ke NCI, berarti yang harus saya nilai adalah nilai saham saya berapa, gitu kan? Ya, yang saya jual itu. Kita ngitungnya gimana? Sama kayak yang tadi, Bu. Tadi kok saya salah. Ini yang tadi ya? Sorry. Yang tadi mana yang tadi? Oh, ini yang tadi. Ini bertambah dari konsol ke konsol. Sekarang berkurang dari 70% menjadi 60%. Sama seperti yang tadi. Sama nggak seperti yang tadi? Enggak. Kalau yang tadi, yang dilihat adalah nilai saham yang punya dia. Kalau sekarang nilai saham saya. Nah, ya. Kalau lihat di sini aset neto S per 1 Januari 960, kenaikan aset neto 1070, nilai wajar imbalan yang diterima 130, nilai buku investasi yang dijual ke NCI berapa? 10% kali 1070 ditambah goodwill. Goodwill tadi berapa ya? 180. Gitu. Jadi berapa? 125.000. Nah, sehingga jurnalnya menjadi kas 180, 130, investmentnya 125, nah paid in capital 5.000. Sok di itu dulu, di apa istilahnya? Kenaikannya tadi sama ya? Ya? Kenaikannya sama kayak yang kasus sebelumnya ya, Bu, berarti? Kenaikannya kan 110 sama. Tadi kan 110 itu dari berapa tadi? Dari 150 dikurangi 40. 1070. Nilai buku investasi yang dijual ke NCI berapa? 10% kali itu 1070 itu apa sih? Itu ya, aset neto ya, ditambah dengan goodwill dikalikan 10% yang dijual sama dengan 125. Laba sebagai kenaikan ekuitasnya 5 juta gitu. Sepertinya seingat saya ada cara lainnya. Coba dipikirkan bisa nggak dengan cara lain yang berkurang. Oh, karena ini ceritanya NCI-nya berapa ini? Sorry, saya tuh suka salah mencet ya. Ini tadi bertambah. Ini udah ya, bertambah ya? Sudah, Bu. Ini yang bertambah. Oke, ini yang berkurang. Oh, ini di sini diceritakan NCI-nya 420. Jadi ini bukan sih? Ini soalnya beda ya? Iya, Bu, yang itu, Bu. Beda, sorry, soalnya beda ini ya. Ada goodwill-nya 180. Kalau soal yang pertama gimana? Goodwill-nya berapa? 40 karena di sini kalau ini gimana? Jadi maksud saya jangan pindah dulu ke sini. Jangan pindah ke sini karena ini beda soal. Kalau di sini nilai wajar NCI-nya 420 ya. Iya, Bu. Di soal sebelumnya nggak ada nilai wajar kalau nggak salah. Ya itu kalau di bukunya BIMS itu kan selalu berasumsi bahwa harga saham CI dengan harga saham NCI itu
Sama, makanya kita mencari total perusahaan itu suka 100/70 kali harga beli. Padahal sebetulnya total nilai perusahaan itu adalah harga beli CI sama fair value NCI. Jadi belum tentu harga saham CI sama NCI itu sama. Karena kita kan belinya gelondongan 90%, mungkin lebih mahal, mungkin lebih murah daripada fair value-nya NCI. Kalau di sini misalkan NCI-nya itu punya fair value sendiri. Kalau yang contoh soal sebelumnya di sini NCI-nya sama dengan CI. Jadi NCI-nya di sini 300, CI-nya 700, NCI-nya 300. Kalau di sini NCI-nya bukan 300 ya. Kalau yang di soal berikutnya. Nah, coba kalau yang tetap soal ini tapi kita bukan beli. Kalau kita jual gimana? Kalau kita jual. Kalau misalnya secara model gini aja, saya punya saham awalnya berapa? Awalnya 700.000 ya. Iya, Terus kenaikan. sama dividen 110 ya. Iya, Kali berapa persen? Kali 70% ya. Berapa? 77 ya. Jadi nilai investment kita berapa? 777. Bisa nggak kalau kayak begini? Terus yang saya jual 10% dari 70. 10% saham S. Nah, misalkan kalau di sini berarti kan 10/7 ya. Jadi 1/7 kali 777. Berapa? Yang dijualnya. Sama ya, berapa? 111. Iya. Sama aja kan? Maaf, Bu, tadi gimana, Bu? Saya agak ngawang tadi, Bu. Oke, sekarang gini tadi cerita yang beli apa? Kita mau beli sahamnya NCI yang beli dulu ya. Yang beli kan berarti yang kita nilai adalah berapa NCI-nya, ya enggak? Ini dari soal ini nih. Tadi NCI-nya kan 30%. Iya. 1 juta. Sama dengan 300.000 ya awalnya. Terus ada kenaikan equity, net income dikurangi dividen, berapa itu? 110.000. 10. Kali 30% berapa? 33. 33. Di total berapa? 333. 3.000 ya. Oke. Terus dijual sepertiganya. Jadi berapa? 111. Ya. Sekarang soalnya diganti masih yang ini. Tapi P bukan beli, P jual. Nah, kalau P jual kan yang dihitung punya P dong. Punya P asalnya investmentnya berapa? 700. Nah, terus ditambah dengan 110 kali berapa? Kali 70% berapa? 77. Ya, totalnya berapa? 77700. Dijual 10%-nya ya, jadi 1/7 kan? 1/7. Kali 1/7 berapa? 111.000. Sama aja. Nah, cuma jurnalnya jadi gimana? Jurnal kalau P yang jual, kasnya berapa? Kas 130. Investment 111. Kreditnya Additional 9.000. Ya. Ya enggak. 19.000 additional. 120 kurangi 111. 9.000. Jadi jurnalnya kalau P-nya posisinya jual, maka di situ kas 120, investment kredit 111, paid in capitalnya di kredit. Terkait eksis. Gitu ya. Ibu Kok kayak susah, Bu, tadi yang di soal selanjutnya. Enggak susah. Jadi sebetulnya kita mencari berapa sih kita juga
Dia bisa mencari, kalau misalnya di soalnya itu disebutkan lembar sahamnya si S itu berapa, ya kita bisa menghitung berapa nilai per lembar sahamnya. Jadi total equity dibagi dengan jumlah saham yang beredar, per lembarnya berapa, terus kita jual berapa, kita beli dengan harga berapa, sama aja. Jadi kita mencari, kalau yang tadi ceritanya karena kita mau beli NCI, kita hitung nilai saham NCI-nya. Yang kedua, kalau P yang jual, ya berarti kan kita hitung posisi investment in S punya P. Ibu ya nggak ada eksesnya ya, Bu? Yang mana? Ini ada 40 tadi. Ini soal yang ini loh. Ini eksesnya ada 40. Kan ditambahin nggak ya? 60, ini 1 juta kan. Eksesnya 40. Di sini diceritakan bahwa sahamnya CI Yang 777 tadi nggak ditambah 40.000 dulu atau gimana? Udah masuk. Kan udah masuk. Tadi kan 40.000 itu dari mana? Kan saya menghitungnya dari 100 per 70 kali 700. 1 juta kan? Oh iya, Bu. Iya, udah masuk. 70% kali 1 juta kan, di dalam 700 itu kan sudah ada goodwill. Di dalam NCI 300 sudah ada goodwill karena net asetnya berapa? 960. Gitu. Sok ada pertanyaan dulu gak? Saya berhenti sampai di situ dulu. Lanjut deh, Bu. Kayaknya yang tadi lebih susah, Bu. Enggak, mencari NCI-nya aja. Ini kalau CI-nya 70% berarti NCI-nya 30%. Ya enggak? 30% kali 1 juta. Ini kan 70% 700, berarti 100%-nya 1 juta, 30%-nya 300. Terus ini net income sama dividen 110. Kali 30%, 333 kan NCI-nya. Iya, Bu. Yang agak lebih susah yang soal satunya, Bu, yang karena ini diketahui ininya. Apa namanya? Yang jual, Bu, yang 130 jualnya, Bu. Jual itu punya kita berapa? Saldo investment awalnya kan 700, ya enggak? Terus ditambah dengan net income dikurangi dengan dividen kali 70% kan? Ya enggak? Tapi yang itu, Bu, yang soal yang satu yang selanjutnya, Bu, itu yang ada nilai wajar itu, Bu, NCI, Bu. Ya, ini nilai wajar aset neto. Berarti kan total nilai perusahaannya berapa ini? 700 sama 420, berapa itu? Total nilai perusahaannya. 1120. 1120. Oke, terus kita mau cari apa? Oh, kita cari NCI-nya berapa? NCI awalnya berapa? 420 ya. Ditambah dengan berapa tadi? 30% kali 110 ya. 33. Jadi 453. Dibagi 3. 110-nya ini dari mana ya, Bu? Sama kan? Net income-nya di 150. Oh, yang sama kayak soal yang sebelumnya berarti, Bu? Ya, yang beda hanya nilai wajar NCI-nya diketahui. Jadi total nilai perusahaannya bukan 1 juta, tapi 1.120.000. Kalau yang soal yang pertama NCI-nya itu nilai wajar sahamnya itu sama aja dengan yang CI-nya, di sini beda. Kan beda kan, 70% 700, 30% 420, berarti kan per lembar sahamnya beda gitu loh nilainya. Itu aja. Ini sebetulnya ada di cerita bab
berapa ya dulu ya? Bertiga ya? Bu, berarti kalau ada fair value NCI-nya, nilai implied value-nya itu berarti nilai cost awal ditambah fair value NCI, Bu. Iya, ini kan 70% CI, 30% NCI. Jadi 100%-nya 700 ditambah 420. Ya. Bu, berarti kalau dibilangnya misalnya tanggal 1 Januari 2016 membeli 70% saham S senilai 720 juta. Berarti itu nilai nilai keseluruhannya 720 juta ditambah fair value NCI. Iya. Oh, baik, Bu. Gitu ya. Oke, kalau yang kedua tadi gimana? Tadi soalnya mana? Oh, sorry. Yang ini 420. Kemudian P menjual saham S. Ini yang ceritanya P jual ya, berkurang konsol ke konsol. Kalau ini gimana? Sama aja 111 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini diganti soalnya? P beli, ayo. Kalau P beli gimana? Kita ngitung yang NCI-nya berarti. Oke, jadi NCI-nya berapa? NCI-nya 420 ya. Terus ditambah dengan 30% kali 110 berapa? 33.000. Nah, jadi 453.000 nilai NCI-nya ya. Oke, terus dijual sepertiganya. Jadi berapa itu? 151.000. 151.000. Saya bayar berapa? 130. Jurnalnya gimana? Kas, investment 151. Kas kredit berapa? 130. Sisanya kemana? Additional. Capital. Gitu. Jadi kalau misalnya saya beli dari NCI, berarti kalian menghitung nilai NCI itu berapa? NCI awal ditambah dengan bagian net income dan dikurangi dengan bagian dividen, kalikan berapa persen yang dijual. Tapi kalau misalnya yang dijual, ya hitung yang punya saya, investmentnya awalnya berapa ditambah net income kurang dividen, saldo akhirnya berapa, gitu. Ya, yang dijual berapa banyak. 10% dan 70% berarti kan 1/7-nya. Bisa juga sih tadi saya bilang, bisa juga yang kita cari, yang diketahui adalah nilai saham perusahaannya. Per lembarnya itu harganya berapa gitu ya. Oke, kita sampai jam berapa ini? Oh iya Bu, 4 menit lagi. 4 menit lagi, Bu. Yang berasa ya, sebentar ya. Saya mau ke portal sebentar aja. Suka lupa soalnya di portalnya. Saya close dulu di portalnya. Oke, kita nanti sambung lagi. Nah, dari maksud saya dari sini kan apa ya? Jadi tinggal cerita apa? Nambah sudah, kurang sudah. Tadi mungkin belum semuanya aja ya. Jadi minggu depan dilanjutkan. Tapi kalian baca dulu ya. Setelah dari sini menurut saya ke bawahnya harusnya bisa. Ya. Baca dulu, nanti kita bahas lagi. Oke? Baik, Bu. Kita tutup dulu ya. Zoom-nya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, Bu. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Cowok-cowoknya pada kemana? Semuanya cewek itu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Aman, Bu. Hadir, Bu. Terima kasih ya, Bu.